Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Hidayah Saputri, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai frasa. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai frasa lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu sintaksis. Jadi, pengertian sintaksis itu ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, pengertian sintaksis menurut Krida Laksana. Menurut Krida Laksana, sintaksis itu merupakan substansi tata bahasa yang mencakup kata dan juga satuan-satuan yang lebih besar lagi dari kata serta hubungan antar satuan-satuan tersebut. Sedangkan menurut Abdul Her, sintaksis itu merupakan substansi kebahasaan yang membicarakan mengenai penataan dan juga pengaturan kata-kata ke dalam satuan-satuan yang lebih besar lagi, seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga wacana. Dan yang terakhir, pengertian sintaksis menurut Ramlan merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas ataupun membicarakan mengenai seluk-beluk wacana, kalimat, kata, frasa, dan juga klausa. Jadi, di dalam ruang lingkup sintaksis itu terdapat kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga wacana. Begitu teman-teman. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai frasa. Ada pula pengertian frasa menurut para ahli yang sudah saya sebutkan tadi. Frasa menurut Abdul Her tahun 2007 merupakan satuan gramatikal, yaitu atau gabungan dua kata yang bersifat non-predikatif dan juga mengisi salah satu fungsi sintaksisnya. Sedangkan menurut Krida Laksana tahun 2008, frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih dan juga bersifat tidak predikat. Kemudian yang terakhir itu, menurut Verhaar, frasa itu merupakan kelompok kata dan juga merupakan bagian fungsional dari tuturan yang telah diucapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang dapat membentuk satu makna dan tidak memiliki predikatif ya teman-teman. Selanjutnya, ada pula ciri-ciri frasa. Nah, ciri-ciri frasa itu ada 4. Yang pertama, bersifat non-predikatif. Yang kedua itu satuan gramatikalnya itu di atas kata dan di bawah kalimat. Kemudian yang ketiga, maknanya itu dapat diperluas dan tidak akan merubah makna sifatnya. Kemudian yang terakhir itu dapat menduduki satu fungsi saja teman-teman. Kemudian frasa itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama itu berdasarkan distribusinya, yang kedua berdasarkan kategorinya. Jika berdasarkan distribusinya, frasa itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu frasa endosentris dan juga frasa eksosentris. Frasa endosentris itu merupakan frasa yang masing-masing mempunyai inti. Apabila kata inti dihilangkan, maka kata yang satunya itu tetap mempunyai makna. Atau bisa dibilang kalau frasa endosentris ini dapat berdiri sendiri ya teman-teman. Nah, frasa endosentris ini dapat dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu frasa koordinatif, yang artinya itu unsurnya setara dan juga dapat dihubungkan dengan kata konjungsi, yaitu akan ataupun tetapi. Nah, contohnya itu ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga adik, kakak. Kemudian ada atributif, frasa atributif, yang artinya frasa ini tidak memiliki unsur intinya. Jika kata satu dihilangkan, maka kata yang satunya tidak akan memiliki makna. Atau bisa dibilang kalau frasa ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada frasa apositif, yang artinya memiliki 2 unsur yang dapat dipertukarkan. Frasa ini memiliki distribusi yang sama untuk pembentukannya. Unsur pertama itu bertindak sebagai unsur penjelas. Yang satunya itu bertindak sebagai unsur pusat. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno-Hatta. Atau dapat dibalik, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
Kemudian ada frasa eksosentris. Jadi, frasa eksosentris ini merupakan frasa yang tidak memiliki unsur inti ya teman-teman. Artinya itu apabila kata itu dihilangkan, maka kata yang lain itu tidak akan memiliki makna. Nah, frasa eksosentris ini biasanya itu menggunakan preposisi. Nah, frasa eksosentris ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu frasa eksosentris direktif, yang artinya berupa preposisi yang dapat menyatakan tempat, keadaan, tujuan, sebab. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di teras, di perpustakaan dari Jakarta, jika dibuat sebuah kalimat, misalnya, Rizkia sedang belajar di teras, atau Paman baru saja datang dari Jakarta. Begitu teman-teman contohnya. Kemudian yang kedua itu ada frasa eksosentris non-direktif, yang artinya itu berupa artikula, yaitu sang, sing, para, kaum, dan yang. Nah, contohnya itu, semisalnya, sang maha penyayang, sang kekasih, sang pujaan hati, yang tersayang. Nah, begitu teman-teman. Kemudian, menurut kategorinya, frasa itu terbagi menjadi 6 teman-teman. Yang pertama itu ada frasa nomina, yang artinya itu inti katanya itu berupa kata nomina ataupun kata benda yang dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, objek ataupun pelengkap dalam suatu kalimat. Contohnya, buku merah itu sangat mahal. Nah, jadi inti frasa itu adalah buku. Buku itu sebagai frasa nominanya. Kemudian yang kedua, ada anak kecil sedang bermain. Jadi inti frasa itu ada di kata anak, karena anak itu merupakan frasa nomina. Kemudian ada frasa verba, yang merupakan frasa yang inti katanya itu berupa verba ataupun kata kerja, yang dapat berfungsi sebagai predikat ataupun tindakan dalam kalimat. Nah, contohnya itu, yang pertama itu, Rizkia sedang belajar bahasa Indonesia. Jadi kata intinya, inti dari frasa itu terdapat pada kata belajar, karena belajar itu merupakan kata kerja teman-teman. Kemudian itu ada Rizkia berangkat ke kampus. Nah, inti frasanya itu terdapat pada kata berangkat ya teman-teman. Kemudian itu ada frasa adjektiva, yang merupakan frasa yang inti katanya itu berupa kata sifat dan juga berfungsi sebagai predikat ataupun keterangan sifat. Contohnya seperti ini teman-teman. Sangat indah pemandangan hari ini. Nah, inti frasanya itu ada di kata indah, karena indah itu merupakan frasa adjektiva, kata sifat ya. Kemudian yang kedua, cantik sekali hari ini. Nah, inti frasanya itu ada di kata cantik teman-teman, karena kata sifat itu yang berbau-bau seperti manis, cantik, ganteng, dan lain-lain ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada frasa inti, frasa numeralia, yang artinya itu frasa inti yang katanya itu berupa numeralia ataupun kata bilangan, dan juga biasanya itu menunjukkan jumlah ataupun urutan. Contohnya 3 orang siswa memenangkan lomba. Jadi inti dari frasa itu terdapat di kata 3, karena numeralia ini kan identik dengan bilangan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Laila, anak kedua dari keluarga Dominic. Nah, inti frasanya itu ada di kata kedua, karena frasa numeralia ini kata yang bisa menunjukkan jumlah ataupun urutan, yaitu yang berbau bilangan tersebut. Kemudian itu ada frasa yang adverbia ataupun frasa keterangan. Nah, frasa keterangan ini merupakan frasa yang inti katanya itu berupa keterangan ataupun adverbia, dan juga berfungsi menjelaskan verba, adjektiva, ataupun seluruh kalimat. Contohnya, mereka pulang sebelum maghrib. Nah, inti frasanya itu sebelum maghrib, karena itu menjelaskan mengenai keterangan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada mereka berlibur di Bali. Nah, di Bali itu merupakan inti dari frasanya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada frasa preposisi, yaitu
frasa yang diawali oleh preposisi ataupun kata depan, seperti di, ke, dari, pada, dan juga untuk. Kemudian itu dapat diikuti dengan kata benda ataupun frasa lainnya. Sebagai contohnya, yang pertama itu di rumah saja hari ini. Jadi inti frasanya itu ada di rumah. Nah, itu adalah inti frasa preposisi. Jadi dia harus dipisah. Kalau tempat itu pasti harus dipisah. Kemudian ada dengan semangat belajar. Nah, inti frasanya itu ada pada kata dengan semangat. Oke, baik teman-teman. Jika kita tadi sudah membahas mengenai frasa, pengertian frasa, ciri-ciri frasa, dan juga jenis-jenis frasa, maka sekarang kita akan membahas mengenai klausa. Siapa di sini yang sudah tahu tentang klausa? Ya, klausa. Jika teman-teman belum tahu, oke, mari kita bahas. Simak baik-baik ya teman-teman. Jadi, klausa ini merupakan ruang lingkup sintaksis juga teman-teman. Jadi ada beberapa pengertian klausa menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama itu, menurut Krede Laksana itu, klausa itu merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, yang sekurang-kurangnya itu terdiri dari subjek dan juga predikat, dan berpotensi untuk menjadi suatu kalimat. Sedangkan menurut Abdul Her, klausa itu merupakan satuan sintaksis yang berupa runtutan kata-kata dan juga konstruksi predikatif. Nah, yang berarti di dalamnya itu terdapat predikat serta komponen lainnya seperti subjek, objek, dan juga keterangan. Nah, klausa itu merupakan satuan sintaksis yang posisinya itu berada di antara frasa dan juga di antara kalimat. Nah, jenis-jenis klausa itu ada menurut distribusinya. Yang pertama itu ada klausa bebas dan juga klausa terikat. Kalau klausa bebas itu adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh karena sudah memiliki subjeknya dan juga predikat yang lengkap, serta maknanya itu tidak bergantung kepada klausa yang lainnya. Nah, unsurnya itu terdapat S, P, dan juga O. Nah, contohnya, aku tidak pergi sekolah. Nah, aku ini sebagai subjeknya, tidak pergi itu sebagai predikat, dan ke sekolah itu merupakan objeknya. Kemudian yang kedua itu ada klausa terikat yang merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, kalau dia klausa yang bebas itu bisa berdiri sendiri, kalau yang terikat ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena maknanya itu masih bergantung kepada klausa yang lainnya. Biasanya, kalau klausa terikat ini diawali dengan kata penghubung teman-teman, ataupun sering disebut dengan konjungsi. Seperti jika, karena, meskipun, ketika, supaya, dan juga agar. Nah, unsurnya itu terdapat konjungsi, subjek, predikat, dan juga keterangan. Nah, contohnya itu, karena hujan deras. Kalau contoh yang klausa bebas saya mengambil aku tidak sekolah karena hujan, nah maka yang terikat ini saya mengambil karena hujan turun deras. Nah, ini jadi jika disambungkan dari suatu kalimat, ini akan menjadi suatu kalimat sebab akibat ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan contoh yang klausa terikat ini, karena itu merupakan konjungsi, hujan itu sebagai subjek, turun itu sebagai predikat, dan deras itu sebagai keterangan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang teman-teman bingungkan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!